Dinas Peternakan dan Perikanan Bondowoso melakukan penyemprotan desinfektan di Pasar Hewan Selasaan Kelurahan Kademangan pada Selasa, 7 Januari 2025. Penyemprotan yang dilaksanakan bersama BPBD Bondowoso itu dilakukan karena mencuatnya kembali kasus penyakit mulut dan kuku, atau PMK pada hewan. Bahkan terjadi kenaikan kasus PMK dari sebelumnya. Pada bulan Oktober, November dan Desember 2024, terjadi 156 kasus PMK dengan 2 kasus kematian. Dan saat ini kasusnya sudah bertambah jadi 199, dengan 3 kasus kematian dan ada 3 ekor sapi yang dijual serta dipotong. Kabid Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Disnakan, DRH Cendi Herdiawan, menerangkan tujuan desinfektan untuk melindungi ternak pedagang dari PMK. Terlebih di Pasar Hewan Selasaan menjadi pusat lalu lintas ternak setiap pekan di Bondowoso. Muhammad Adiansyah Hardianto, Koordinator Lapangan Tim Reaksi Cepat mengatakan, untuk peralatan serta desinfektan dalam penanggulangan PMK ini berasal dari BPBD Provinsi Jatim. Seperti diantaranya APD, kacamata, sarung tangan, serta obat desinfeknya. Ia menyebut, karena belum masuk tanggap darurat PMK, maka untuk penyemprotan pihaknya menunggu permintaan dari Disnakan untuk kawasan sasaran. Penyemprotan desinfektan ini? Sehubungan dengan kembali merebaknya kasus PMK, di mana peningkatannya mulai November sampai Januari ini lumayan signifikan untuk di wilayah Bondowoso, jadi penyemprotan atau biosecurity ini menjadi tindakan wajib yang dilakukan dalam rangka untuk dekontaminasi atau meminimalisir virus atau bakteri yang ada di tempat-tempat yang memang potensial untuk terpaparnya virus. Salah satunya adalah di Pasar Hewan, di mana Pasar Hewan ini adalah menjadi satu tempat bertemunya pedagang yang dimana asal-usul dari ternaknya bisa ternak yang dari luar wilayah Kabupaten Bondowoso. Dan itulah fungsinya sebenarnya dilakukan desinfeksi di titik Pasar Hewan. Dengan dilakukan desinfeksi, virus atau yang terbawa sapi yang mungkin tidak menunjukkan gejala akan bisa mati, sehingga akan meminimalkan sapi yang sehat tertular. Dokter, ini kan masyarakat tidak banyak tahu tentang desinfektan ini sebenarnya aman atau tidak untuk hewan, karena tadi sempat terjadi penolakan karena tidak paham mereka. Desinfektan yang kita pakai adalah desinfektan yang aman dan tidak berbahaya buat ternaknya sendiri. Jadi jika ada beberapa kejadian, misalkan setelah disemprot desinfektan biasanya di masyarakat lalu ada kematian, biasanya adalah karena, bukan karena desinfektannya biasanya, tapi lebih tepat adalah sapal atau handspray yang dipakai ini biasanya bekas insektisida dan kurang dicuci dengan bersih. Kalau desinfektan kita yang kita pakai biasanya kandungannya adalah benzalkonium klorid atau BKC, ini bahkan aman untuk diminumkan saja untuk cleaning saluran pencernaan hewan tersebut, tidak menjadi masalah. Makanya kenapa desinfektan kita terpapar hewannya sendiri atau makanan hewannya tidak pernah menjadi masalah. Karena desinfektan kita memang kita memilih desinfektan yang memang aman untuk ternaknya. Bukan jenis desinfektan golongannya Lysol atau Karbol yang memang tidak boleh kena mata dan lain-lainnya. Gitu. Selain di pasar bencana luar biasa, belum masuk ke tahap tanggap bencana, jadi kami masih terus mengkoordinasikan dengan Dinas Peternakan, yaitu mungkin Dinas Peternakan akan melakukan permintaan-permintaan ke kawasan sasaran kasus PMK ini, gitu Pak. Siap. Terima kasih. Untuk disinfektannya sendiri, BPBD ini mendapat bantuan dari BPBD Provinsi Jatim, yaitu peralatan penanganan PMK. Yang pertama adalah APD, kacamata, sarung tangan, juga obat disinfektannya sendiri. Gitu. Pak, ini kan masih belum masuk. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.